Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama yang kami hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastroesa. Yang kami hormati Direktur Operasional Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Wiyarso. Yang kami hormati Direktur Absolute Group Bapak Bagus. Yang kami hormati dan yang kami cintai Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf LCMA, Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat yang berbahagia ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan. Saya rasa puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, beribu-ribu nikmatnya, segala macam nikmat dari mulai nikmat Islam, iman dan sehat walafiat, sehingga kita alhamdulillah pada sore hari ini yang cukup cerah kita dapat kembali dalam acara tausiah bersama seperti biasa di hari Senin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini, dan semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita semua umat terakhirnya dapat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk memastikan waktu, kita pada hari ini akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab atau hadis Arba'in yang sudah mencapai hadis yang ke-25. Dan sebelumnya kita akan buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah acara pengajian kita kali ini diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah syai'illah lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita persilakan kepada Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Asgaf. Kepadanya waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia di tempat yang kita cintai ini, kita bersama-sama membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir sudah kita selesaikan pembahasan hadis ke-24. Hadis yang sangat panjang sekali, tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan kita masuk di hadis ke-25. Hadis ini bercerita atau membahas tentang kebaikan itu adalah sedekah. Artinya untuk kita bersedekah itu tidak harus dengan uang. Jadi orang yang dermawan bukan hanya bagi mereka-mereka yang kaya saja. Ternyata kita pun bisa menjadi orang dermawan tanpa memiliki uang. Bagaimana caranya? Inilah hadis yang dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin, an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, beliau berkata, anna nasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi. Sungguh ada beberapa orang dari sahabatnya Nabi yang mendatangi Nabi dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka mendirikan sholat seperti kami sholat.
Wa yasumun kama nasum, mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwal, mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Artinya mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa bersedekah. Qal, maka Nabi menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian yang dihitung sebagai sedekah? Inna bikulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kamu baca itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah, bahkan ketika seseorang mendatangi istrinya adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr, ya Rasul, apakah kita berhubungan suami istri ini juga sedekah, ada pahalanya? Maka Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alihi fiha wizr, apakah kamu tidak tahu syahwatmu itu kalau diletakkan di tempat yang haram itu ada dosanya? Maka sungguh idza wada'aha fil halal kana lahu ajr, kalau diletakkan di tempat yang halal maka baginya ada pahala. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Jadi intinya hadis ini, dulu pernah ada orang-orang yang datang ke Rasulullah. Siapa ini orang-orangnya? Ternyata orang-orang yang datang ini bukan satu tapi nasan. Nasan artinya beberapa orang datang ke Nabi. Siapa ini beberapa orang? Disebutkan di dalam riwayat yang lain, mereka ini adalah orang-orang miskin. Jadi mereka ini utusan orang-orang miskin datang ke Nabi Muhammad SAW. Mereka ternyata ngiri. Orang-orang miskin ini ngiri dengan orang-orang kaya yang bersedekah. Mereka iri dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, enak banget ya, mungkin bahasa kita tuh, ya Rasul enak banget ya orang kaya itu. Mereka pergi meninggal dengan banyak membawa pahala. Jadi orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka meninggal dengan membawa pahala yang banyak. Kenapa? Yusallun kama nusalli, mereka sholat, kita pun sholat ya Rasul. Yasumun, mereka puasa, kami pun puasa. Tapi yang mereka lakukan kami tidak bisa lakukan apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak bersedekah. Kenapa? Karena kami tidak memiliki harta. Ini pertanyaan orang-orang miskin kepada Rasul. Di sini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, ternyata para sahabat itu iri dengan orang kaya, tapi irinya itu bukan karena kayanya, tapi mereka iri itu karena mereka nggak bisa sedekah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh iri dengan orang kaya. Boleh iri kalau ngelihat orang kaya yang bersedekah. Maaf, kalau ada orang kaya raya tapi nggak pernah sedekah, dilarang kita ngiri. Dikatakan oleh para ulama, orang yang ngiri dengan kayanya orang, dia orang ini kaya, terus ngiri dengan jadi orang kaya, itu makruh, itu tidak bagus. Kenapa? Itu akan mempersulit kehidupannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau hanya ngiri dengan kayanya saja, itu tidak bagus dan itu makruh. Tapi ada orang yang ngiri dengan orang kaya yang suka maksiat. Ini ada orang kaya suka main judi, orang kaya suka menghambur-hamburkan uang di dalam kemaksiatan, terus kita ngiri. Wah, enak banget ya, jadi orang kaya tiap malam bisa apa? Maksiat terus, bisa judi, main judi, mesti ke Singapura jalan pagi pulang sore, main judi di sana. Enak banget nih kalau mau apa? Judi ke Las Vegas. Udah jalan orang kaya, pakai jet pribadi, terus kita ngiri. Kata para ulama, ini ngirinya dosa.
Kalau tadi ngiri sama kayanya saja, enak banget jadi orang kaya, saya pengen jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya pengen bikin rumah kamar 100 atau dipakai enggak, pokoknya bikin ini aja, bikin apa, mewah-mewah. Tiap hari Senin mobil yang ini, Selasa mobil yang itu, Rabu ganti-gantian, sebulan sekali tukar semua, ganti mobilnya baru lagi. Orang kaya cuman untuk apa, untuk pesta begitu aja, tapi gak maksiat, makruh. Ini apa, menginginkan jadi orang kaya hanya untuk bermegah-megah begitu, makruh. Apa, cita-cita, keinginan seperti itu makruh. Makruh itu dilarang, tapi nggak kena dosa. Kenapa? Itu kamu nanti kalau kaya model kayak tadi, di hari kiamat hisapnya panjang. Kenapa? Diproses semua harta yang kamu dapat dan kemana perginya, untuk apa. Ini berarti berangan-angan kaya makruh. Ada berangan-angan kaya haram. Berangan-angan kaya haram apa kayak tadi? Saya kalau kaya kayak dia tiap malam saya mabuk. Dia belum kaya, dosa duluan. Belum kaya, belum pernah mabuk, tapi udah apa? Udah berdosa. Karena sudah bercita-cita dan berkeinginan. Saya kalau kaya kayak dia, oh seminggu sekali saya berangkat ke mana? Singapura, udah main apa? Kan ada dulu tempat judi khusus tuh, kasino yang model baru masuk dapat $50, dikasih gratis. Ada yang $100 dikasih gratis, dipancing biar semangat berjudi, dan akhirnya apa, dia melakukan itu. Kalau saya kaya, saya mau kayak dia, saya akan mabuk, saya akan judi tiap malam. Belum kaya sudah dosa. Nah yang ini sahabat beda nih, dia pengen kaya tapi apa, pengen bersedekah. Ya Allah, ya Rasul, ini enak banget nih orang kaya. Kenapa? Mereka bisa sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka sedekah, saya tidak bisa sedekah ya Rasul. Oh, ini ngirinya, ngiri apa? Sodakohnya, bukan ngiri kayanya. Yang model begini, ini adalah disebut dalam Islam al-ghibtah. Ghibtah itu ngiri dalam kebaikan, dan itu mendapatkan pahala. Jadi kita belum kaya, sudah dapat pahala. Saya kalau kaya kayak dia, saya akan bangun masjid, saya akan bangun tuh musola yang jelek-jelek, saya akan sedekah, saya akan bantu anak yatim, saya akan bantu memperhatikan orang miskin. Belum kaya sudah dapat pahala orang. Kenapa? Berangan-angan untuk bisa bersedekah. Maka Nabi bilang apa? La hasada illa fitnain. Tidak boleh orang ngiri kecuali di dua hal. Jadi kita tidak boleh ngiri. Tidak boleh iri dengan kelebihan orang kecuali dua yang boleh iri. Apa yang boleh iri? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Boleh kita ngiri dengan orang kaya yang sering bersedekah. Itu disunahkan, boleh ngiri. Jadi orang itu boleh ngiri dengan orang kaya yang hartanya digunakan untuk disedekahkan di jalan Allah, baru boleh ngiri. Yang kedua yang boleh kita ngiri, rajulun atahullahu ilman, orang yang dikasih ilmu agama, terus dia mengamalkan dengan ilmu agamanya. Dia berdakwah, dia beramal soleh, dia jadi orang yang baik dengan ilmunya. Maka kita boleh ngiri. Wah, saya pengen banget tuh kayak dia hafal Quran, yang hari saya baca Quran. Saya pengen kayak dia menjadi ulama yang bisa berdakwah, bermanfaat untuk orang lain. Yang begini ngiri boleh. Jadi boleh ngiri hanya dua, selebihnya nggak boleh ngiri. Kata Rasul, tidak ada iri kecuali di dua perkara. Yang pertama, orang kaya yang bersedekah dengan kekayaannya. Yang kedua, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Selebihnya kita tidak boleh iri dengan apa yang Allah berikan kepada sahabat, tetangga, dan orang-orang lain. Ada orang yang dikasih ganteng, jangan iri dengan gantengnya. Nggak ada, nggak boleh ngiri. Dengan orang yang cantik, nggak boleh ngiri dengan kecantikannya. Nggak boleh ngiri dengan, kecuali kaya yang digunakan untuk di jalan Allah, atau orang ilmu yang digunakan ilmunya di jalan Allah, maka kita boleh ngiri. Jadi sahabat ini disebut ngiri, tapi ngirinya itu ngiri baik, namanya ghibtah. Yaitu iri yang baik disebut ghibtah. Tapi kalau iri yang buruk disebut hasad, yaitu hasad, artinya iri, dengki. Nah ini sahabat datang, ya Rasulullah,
Enak nih, dhahaba ahlud dutsur bil ujur. Orang-orang kaya meninggal dengan banyak membawa pahala. Kenapa? Karena mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW menjawab, yaitu dengan jalan keluar yang membuat orang-orang miskin gembira. Apa itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan apa? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah kamu tidak tahu? Allah sudah jadikan jalan yang kalau kamu lakukan, kamu itu dihitung bersedekah. Jadi kata Nabi, orang-orang miskin, jangan kamu sedih, jangan kamu kecil hati kalau kamu gak bisa sedekah. Kenapa? Karena Allah sudah kasih jalan untuk kamu bersedekah. Apa? Yang pertama di sini disebutkan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sungguh setiap tasbihmu, subhanallah, subhanallah, ketika kita baca subhanallah, 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 itu adalah sedekah. Subhanallah. Jadi kita ini paling sedikit tadi habis sholat misalkan tasbih 33, subhanallah, itu sedekah. Makanya kata Rasulullah, setiap sholat jangan ketinggalan, paling sedikit setiap sholat membaca tasbih 33 dikali 5, kan 5 kali sholat. Berarti sudah kelihatan tuh berapa 33 dikali 5. Memang panas-panas begini mikir ngitung-ngitung puyeng kan. Ngitung-ngitung berapa ketiga. Jadi itulah. Jadi paling sedikit engkau bertasbih seperti itu. Ketika kita baca subhanallah, 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 sedekah. Allah, ini luar biasa. Ditambah lagi sama Nabi, walikulli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Walikulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Makanya kita sesibuk apapun kalau habis sholat, usahakan jangan tidak membaca tasbih, tahmid, takbir 33. Setiap kita habis sholat, mungkin kita banyak kerjaan, sibuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali. Mungkin karena kerjaan banyak langsung berdiri jalan, tapi boleh sambil jalan kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 takbir, Allah akbar 33. Itu standarnya orang muslim harus bersedekah. Standarnya seorang muslimah harus melakukan itu. Di luar itu kalau dia nggak tasbih nggak masalah, tapi standarnya 33 dikali 5. Insya Allah tidak membutuhkan waktu sampai 10 menit, sangat singkat sekali. Bahkan kita pun bisa di depan komputer kita sambil membaca subhanallah, subhanallah, berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir, itu adalah sedekah. Nah, ini tentunya yang disampaikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wa kulli tahlilatin sedekah. Ini hadis kita akan bahas 2 pertemuan karena ini agak pembahasannya nanti akan lebih panjang. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Apa itu tahlil? Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada di yang meninggal, kita suka mengadakan acara apa? Tahlilan. Maksudnya membaca la ilaha illallah di perkumpulan itu banyak lagi. Karena ada juga saudara kita yang mendefinisikan tahlil. Dia mendefinisikan tahlil adalah mensyukuri kematian orang. Pantes bid'ah. Ya, syukuran atas kematian orang itu dosa. Orang mati bukan disyukuri, tapi kita takziah, ikut bersedih. Nah, ini kadang-kadang saudara kita, maaf, yang gak demen dengan tahlilan, suka mendefinisikan sendiri, sehingga berarti tahlil itu bid'ah. Kenapa? Karena orang ini kumpul semua baca tahlil karena dalam rangka mensyukuri kematian orang. Jadi yang benar itu adalah kita kumpul takziah. Nah, ini itu definisi tahlil menurut versi yang gak tahlilan. Makanya kalau kita buka internet misalkan hukum tahlilan, gak sedikit itu yang jawab bid'ah. Kenapa? Karena definisi tahlil mensyukuri kematian orang. Iya, saudara kita mati kita bersyukur, itu malah lebih dari jahiliyah itu. Itu apa? Mensyukuri kematian orang. Tahlil itu bukan mensyukuri kematian orang, bukan. Orang tahlil itu maksudnya kumpulan
yang banyak membaca la ilaha illallah. Pahalanya diperuntukkan orang yang sudah meninggal, itu namanya tahlil. Jadi kalau kita bilang ayo kita tahlilan, artinya apa? Membaca zikir dan yang terbanyak adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu kalau kita lagi tahlil pasti lebih banyak. Bisa sampai 25, bisa sampai 50, sampai 100. La ilaha illallah, la ilaha itu lebih banyak. Sementara zikir tasbih tahmid 3 kali 3 kali. Tapi kalau giliran tahlil bisa 100. Itulah maka disebut tahlilan atau kebiasaan tradisi yang mengadakan tahlil. Kenapa kumpulan itu disebut tahlilan? Kenapa enggak misalkan takziah untuk orang kematian? Enggak. Karena yang terbanyak kalimat diucapkan adalah tahlil. Kayak kita sholat, kita ini masjid ini kita sebut sebagai masjid atau musola. Masjid itu artinya tempat sujud. Kenapa tempat sholat nggak disebut marka, misalkan tempat ruku atau apa? Kenapa disebut masjid, tempat sujud? Padahal sholat itu kan bukan cuma masjid, bukan cuma sujud. Ada ruku, ada i'tidal, ada bangun, ada duduk tahiyat. Kenapa kok masjid disebut masjid? Masjid itu artinya apa? Tempat sujud. Karena anggota perbuatan sholat yang paling menundukkan diri kepada Allah itu adalah sujud. Jadi makalah disebut masjid, itu tempat sujud. Bukan berarti masjid itu hanya tempat sujud. Ternyata di masjid itu ada ruku, ada takbiratul ihram, ada duduk tahiyat, bahkan ada baca Quran, ada tasbih. Kenapa disebut masjid? Karena amalan yang paling menonjol dari sholat itu adalah sujud. Maka disebut masjid. Ini tentunya sama. Tahlilan itu dikirnya isinya banyak, tapi yang paling menonjol dari kalimat dikiran tahlil itu adalah la ilaha illallah. Itu yang paling menonjol, maka disebutlah tahlilan. Nah ini tentunya biar kita tahu agar supaya nanti kita jangan mengambil definisi tahlil dari internet. Kalau definisi internet, tahlil itu adalah syukuran atas kematian. Kalau tahlil yang benar adalah membaca zikir-zikir, terutama tahlil yang diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Itu namanya tahlil. Apa kata Nabi? Likulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, shadaqah. Jadi ternyata orang-orang miskin dengar hadis begini langsung hatinya berbesar hati. Mereka nggak jadi sedih lagi, nggak jadi putus asa untuk mendapatkan pahala sedekah. Kenapa? Ternyata Islam sudah menyiapkan amalan-amalan yang pahalanya seperti sodako. Apa itu? Baca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Insya Allah pada lanjutan hadis ini, amal ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Bahkan ketika suami istri berhubungan sedekah. Di hadis ke-26 sama juga lanjutannya. Hadis 26 itu lanjutannya dengan mengatakan setiap persendian orang itu harus ada sedekahnya. Setiap orang mendamaikan 2 orang itu sedekah. Kemudian ketika membantu mengangkat barang orang yang berat, sedekah. Mengucapkan kalimat yang baik, sedekah. Jadi di sini panjang sekali, maka kita ambil 3 pertemuan untuk kita bahas macam-macam sedekah. Ternyata untuk bisa bersedekah itu tidak harus orang kaya. Ternyata kita pun yang tidak punya harta bisa bersedekah. Dengan cara bagaimana? Banyak membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Insya Allah Allah jadikan kita semuanya ini orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ahli sedekah. Dan jangan sampai menjadi orang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Siapa tuh miskin dunia? Miskin di dunia nggak punya harta. Miskin di akhirat karena nggak pernah zikir, akhirnya di akhirat pun miskin. Kenapa? Nggak pernah sedekah. Miskin dunia akhirat. Sedekah harta tidak, sedekah zikir juga tidak. Ini musibah. Ayo kita berlomba dengan orang-orang kaya. Kita berlomba untuk banyak-banyakan sedekah. Orang kaya sedekah dengan hartanya, kita sedekah dengan zikir-zikir yang kita baca. Tapi kalau ada orang kaya
sedekahnya banyak, zikirnya banyak, nah kita nyerah udah. Nyerah, kenapa? Karena kita nggak ada harta, mereka punya harta, kita dibantai. Kenapa? Pahalanya kalah kita, nggak bisa ngomong lagi, kita selesai. Tapi tidak sedikit orang yang diuji dengan kurang harta lebih banyak zikirnya daripada orang kaya yang banyak hartanya. Banyak orang kaya yang ahli zikir, tapi lebih banyak orang kaya yang tidak ahli zikir. Kenapa? Sibuk dengan hartanya. Disibukkan dengan hartanya, maaf, jangankan zikir, sholatnya pun kadang-kadang ketinggalan. Jangankan sholat apa berjamaah, sholat sendiri aja kadang kelewatan. Kenapa? Mikirin harta yang sangat apa banyak, hartanya melimpah sehingga waktunya habis. Jangankan untuk sholat jamaah, sholat sendirian kelewatan. Kenapa? Karena sibuk. Kata bahasa kita, yang kaya raya seperti ini aja nggak pantas meninggalkan sholatnya, nggak pantas dia sampai sibuk dengan hartanya meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang lebih tidak pantas lagi orang miskin. Sudah miskin nggak sholat lagi. Waktunya untuk apa? Sibuk ngurusin harta? Enggak. Banyak kan bengong, duduk meleng bengong. Apa kalau orang kaya mungkin sibuk di ngurusin harta yang banyak sampai sholat. Ada kesibukan yang menyebabkan meninggalkan sholat, itu saja tercela, apalagi bengong-bengong nggak sholat. Makanya kata ulama, ini orang harus dikasihani dua kali. Kasihan hartanya nggak ada di dunia, kasihan di akhirat juga jadi orang apa? Miskin. Miskin dunia wal akhirat. Ada orang yang miskin dunia kaya akhirat, apa? Hartanya sedikit tapi ahli ibadah, hartanya sedikit tapi banyak zikir. Ini orang miskin dunia kaya akhirat. Ada yang kaya dunia miskin akhirat, hartanya melimpah, zikirnya nggak ada di dunia. Maka dia itu adalah orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ya masih ada nilai plusnya dah. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada yang kaya di akhirat, miskin di dunia. Yang nggak ada nilai plusnya, kaya apa? Miskin dunia, miskin akhirat. Apa itu miskin dunia, miskin akhirat? Miskin nggak sholat, miskin tidak zikir, miskin tidak ibadah. Maka ini adalah orang yang miskin dunia akhirat. Kalau kata orang sekarang, jatuh ketiban tangga, tambah genteng lagi. Jadi benar-benar musibah itu orang yang apa? Makanya kita lihat kalau lagi jalan ada orang yang miskin terus tidak sholat, minumnya khamr, melakukan maksiat. Ya Allah, ini orang, inilah yang perlu dikasihani. Tapi kalau ngeliat orang miskin tapi rajin ibadah, jangan dikasihani. Justru kita pengen kayak ini orang hebat, miskin tapi zikirnya hebat, miskin tapi sholatnya bagus. Ini bakal jadi orang kaya. Insya Allah kita diberikan kekayaan dunia wal akhirah, atau diberikan salah satu kekayaan di dunia atau di akhirat. Wah, amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita bahas dari hadis ke-25. Sebagian nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Hadis ke-25, hadis ke-26 itu maknanya sama. Sedekah tidak harus dengan harta di dunia. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Habib. Untuk selanjutnya kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab dari offline maupun online. Dari offline itu silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Ayo, Pak Mansur, silakan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Habib, kami ingin bertanya. Ini kisah nyata. Di kampung saya itu ada memang dia orang kaya, rajin bersedekah, tapi ingin disebutkan itu di masjid biasanya kan rajin, tapi ingin dibacakan namanya, si Polan bersedekah sekian juta. Nah itu apakah nilai pahala yang berkurang atau bagaimana?
kalau yang ini kan hamba Allah, kalau ini ingin selalu disebut begitu sehingga terdengar oleh Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha aw tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Allah bilang apa? In tubdus shadaqat, jika kamu menampakkan sedekahmu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, fa huwa fa ni'mahi, itu adalah nikmat yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa menampakkan sedekah itu tidak haram. Itu berdus sadaqat fa ni'mahi, itu adalah sebaik-baik sedekah, kata Allah. Kemudian wa in tukhfuha, tapi kalau engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, engkau kasih kepada orang fakir secara diam-diam, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi. Berarti dua-duanya bagus nih. Kalau kamu sedekah terang-terangan itu bagus, tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih bagus. Berarti di sini kata para ulama, sedekah dengan minta diumumkan boleh, dengan syarat, dengan tujuan yang apa? Seperti yang sudah kita pelajari, innamal a'malu binniyat. Kenapa Bapak pengen diumumkan namanya? Dia pengen supaya orang ini tergugah untuk juga apa? Sedekah. Apalagi saya itu bukan orang terkaya di sini, tapi saya sedekah diumumkan 1 juta, biar yang kaya-kaya yang tadi mau ngasih 100.000 jadi apa? Minder, baru si fulan juta, masa kita cuma apa? 100, padahal dia itu kan di bawah kita, dia aja 1 juta, masa itu. Kadang-kadang kata ulama boleh menyebutkan sedekah dia itu untuk memotivasi. Kadang-kadang kita sering lihat itu ketika donasi seperti Palestina kemarin misalkan, ayo kita donasi, ustadznya mulai, nih saya berdonasi pertama 1 juta saya masukin. Itu sebenarnya untuk apa? Memancing. Jadi ketika disebutkan sedekahnya dia, biar orang tahu, tujuannya untuk memotivasi, targhib kalau bahasa Arabnya, mendorong, mengajak, memacu jamaah biar mau juga bersedekah lebih dari dia atau sama dengan dia, itu tidak apa-apa. Dan itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta, Pak saya mau bersedekah nih, tapi umumin ya nama saya, nggak apa-apa. Kita bilang, jangan dibilang, wah Bapak ini riya nih. Oh enggak, masalah riya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita sebutkan, biar kalau dia minta, kita sebutkan, mungkin dia ingin memotivasi. Yang pertama. Ada yang kedua, saya itu dipercaya oleh seseorang untuk bayar zakat atau sedekah. Ustaz, nih tolong saya sedekah nih 10 juta, tolong lewat Ustaz salurkan ke masjid itu misalkan. Maka saya bilang waktu ngasih ke masjid DKM, Pak tolong sebutin nama saya, biar yang percaya sama saya itu tahu bahwa saya sudah menyalurkan zakatnya atau harta orang yang tadi. Disebutin, Bapak Fulan telah bersedekah ke masjid sekian. Nanti akan yang percaya sama saya yang lewat, oh iya berarti sudah disedekahkan sama Ustadz itu, karena tadi disebutin namanya. Jadi kadang-kadang itu perlu untuk kita menyebutkan. Tapi yang tidak boleh, minta disebut namanya, tidak ada tujuan memotivasi, tidak ada tujuan mendorong, bahkan tidak ada keperluan kita untuk disebutkan namanya. Nah ini tentunya bagi yang bersedekah harus berhati-hati. Kenapa Bapak ingin disebutkan? Biar orang tahu aja kalau saya itu apa, ahli sodakoh. Biar saya dikenal sebagai orang yang dermawan. Biar orang tahu kalau saya itu banyak uang. Biar orang tahu, ini niatnya yang model begini. Kalau dikasih tahu niatnya begitu, boleh kita nasihati. Tapi kalau sekedar hanya diminta disebut-sebut, masalah dia itu ikhlas tidak ikhlas, serahkan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa kasih saat ketahuan itu ikhlas nggak ikhlas, bisa ketahuan. Walaupun kita nggak usah menyelidiki. Ternyata DKM lupa nyebutin di hari Jumat, ngamuk dia, mana duitnya? Nama saya nggak disebutin. Nah ini menunjukkan, wah ini udah kacau nih. Berarti apa? Ini nggak ikhlas, ini ketahuan nggak ikhlasnya. Marah dia, tersinggung, diminta duitnya lagi, atau kapok saya sedekah di sini lagi.
nama saya nggak disebutin. Wah, ini menunjukkan, wah ini sudah kelihatan. Walaupun kita nggak tahu isi hati orang ikhlas nggak ikhlas, tapi dari apa? Dari perbuatan ketahuan. Mungkin pernah dengar ya, 2019 itu ada orang yang menyumbang karpet ke masjid karena nggak kepilih ditarik lagi. Itu kan ramai itu 2019. Habis waktu itu dia nyalek, ternyata dia nyumbang masjid, ternyata jamaah masjid banyak nggak milih dia, ditarik lagi karpetnya. Nggak tahu dibawa kemana itu karpet, dibawa lagi. Nah itu kan menunjukkan tidak ikhlas. Artinya orang yang seperti ini kasihan. Artinya menampakkan sedekah itu tidak langsung kita hukumi tidak ikhlas. Tapi memang ada ketika tidak langsung kelihatan. Ada yang diem-diem, Pak. Nanti tolong nih ya, saya sedekah 2 juta. Terus disebut sama DKM, alhamdulillah kita dapat sumbangan dari hamba Allah 2 juta. Kita colek teman kita, itu saya. Sama juga, emang disebutin hamba Allah tapi dikenalin. Ya, itu sama juga, walaupun apa namanya hamba Allah tapi dicolek orang lain bahwa saya tuh yang kasih sebagai nama hamba Allah. Itu kan hilang juga. Jadi orang yang minta itu langsung saja kita umumkan seperti yang dia minta, dan jangan kita hukumi riak dan tidak riak, kecuali tadi ya kelihatan perbuatan. Tapi tetap Allah bilang, wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha. Tapi kalau engkau sembunyikan sedekahmu itu khairul lakum, itu lebih baik untukmu, lebih baik supaya enggak tergoda sama setan, biar enggak terjadi riya. Jadi di sini terbaik sedekah adalah shadaqatus sir, sedekah yang diam-diam. Apa kata Nabi? Shadaqatus sir tudfi'u ghadabir rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat mereda marahnya Allah. Allah mestinya memberikan bala musibah kepada kita karena kemaksiatan kita, karena dosa kita. Tapi karena kita sering sedekah diam-diam, gak jadi dihapus oleh Allah dosa-dosa kita karena sedekah diam-diam. Itulah yang paling hebat. Di dalam riwayat yang lain kan, sebaik-baik amal sedekah tangan kanannya, tangan kirinya gak tahu. Artinya tersembunyi itu lebih afdal daripada terang-terangan. Tapi kalau ditanya boleh gak diumumkan, boleh. Cuman lebih amannya, lebih afdalnya jangan diumumkan, itu lebih bagus. Tapi Ustaz, saya diem-diem tapi tiba-tiba orang nyebar kalau itu punya saya, dan gak apa-apa. Karena kata Rasul, ketika kita berbuat baik diem-diem, terus ada orang lihat lalu dibicarakan viral, itu bukan sesuatu dosa, dan itu bukan sesuatu yang tercela, tetap pahalanya sempurna. Kan ada tuh ya orang sedekah diem-diem, ada yang ngelihat di video, di viral, tetap aja pahala kita nggak hilang walaupun viral, kecuali video sambil apa ya, itu viral lain, itu apa bukannya ikhlas itu, karena memang ada niat. Nah itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi silakan saja sedekah terang-terangan boleh, sembunyi-bunyi lebih afdal karena itu lebih selamat daripada terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Henry lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sedekah, Habib, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada waktu-waktu mustajab atau waktu terbaik dalam bersedekah? Misalnya menjelang subuh atau pas subuh. Yang kedua, membantu atau sedekah untuk pembangunan rumah seorang imam masjid, imam rawatib masjid. Apakah itu termasuk amal jariyah? Itu Habib, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedekah ini semuanya bagus. Sedekah itu semuanya baik dan pahalanya sangat besar. Tetapi nanti ada yang pertama, ada 3 unsur yang menyebabkan akan bertambah nilai sedekah. Jadi ya, maaf, sedekah kapan saja bagus. Sedekah dengan siapa saja bagus. Kapanpun kita bersedekah bagus. Tetapi ada yang lebih bagus. Dilihat dari sisi 3. Yang pertama dari orang yang bersedekah. Yang kedua dari orang yang menerima sedekah. Yang ketiga dari waktu bersedekah. Itu akan berpengaruh. Yang pertama misalkan dari segi yang bersedekah. Saya bersedekah ngasih kue dengan suka kepada saudara saya, itu pahalanya besar. Tapi akan lebih besar lagi kalau saya sebenarnya pengen banget sama kue ini.
saya pengen banget sama kue ini, tapi ada teman saya yang lebih pengen, saya kasih, padahal saya masih pengen, tapi saya kasih ke orang, itu pahalanya lebih gede. Atau ada lagi yang sedekah, saya punya kue 5, saya nggak mau ngasih orang, saya makan sendiri, ternyata baru habis 3 enak kebanyakan, tinggal 2, daripada dibuang saya sedekahin, juga dapat pahala. Tapi beda pahalanya dengan yang apa? Yang pertama. Yang kedua, karena memang saya udah nggak muat lagi, daripada saya buang, mendingan saya sedekahin. Waktu saya kasih kue itu kepada orang, dapat pahala, tapi kalah pahalanya dengan tadi sebelum kita makan. Saya pengen habis, saya pengen banget, 5 saya pengen habis, tapi teman saya kasihan, udah saya bagi 2 dulu. Sama-sama 2 dibagi, tapi beda tuh nilainya. Kenapa? Saya masih menginginkan, sementara yang satu lagi saya sudah tidak menginginkan. Tentunya saat menginginkan itu lebih pahalanya dibanding saat sudah tidak menginginkan. Saya bersedekah dengan baju yang saya sudah tidak pakai, tapi layak pakai, berpahala. Saya kasih baju yang sudah saya nggak pakai lagi, di rumah kamar masih banyak baju, saya udah nggak pakai, saya kasih orang. Tapi baju itu layak pakai, pahala itu. Tapi lebih besar lagi kalau saya kasih baju yang memang saya masih pakai sebenarnya, saya masih suka sama baju itu, tapi saya sedekahkan kepada orang, ini akan lebih pahalanya. Makanya di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dapat pahala yang sempurna sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Berbeda ya, dengan baju bekas layak pakai kita kasih, tetap dapat pahala. Tapi kita kasih baju yang masih kita pakai, itu lebih besar pahala. Atau sama-sama bagus bajunya, tapi yang satu saya nggak suka, yang satu saya suka, tapi mungkin yang nggak saya suka lebih mahal. Waktu kita sedekahkan tetap kalah gedenya kalau kita sedekahkan dengan baju yang kita suka. Subhanallah, ini jadi dari sama. Nabi pernah bilang, orang yang bersedekah saat hidup berbeda dengan orang sedekah saat sudah mati. Saya waktu hidup, saya masih butuh rumah, saya masih butuh tanah, tapi saya sedekahin tanah itu untuk masjid, saya sedekahin untuk yayasan dakwah, saya sedekah. Itu lebih besar daripada saya mesen. Nanti kalau saya sudah mati, tanah yang di sono wakafin, itu juga wakaf. Tapi beda saat dia mesen itu sudah mati. Nanti kalau saya meninggal, yang itu kasih masjid, itu berpahala, tapi lebih gede pahalanya saat dia masih apa? Saat masih. Kenapa? Karena dia masih ingin. Karena manusia masih ingin, dengan kita sebagai manusia masih ingin punya apa? Tanah itu masih punya kita. Tapi kalau sudah meninggal beda. Nah ini makanya sedekah itu akan bernilai tambah ketika yang ngasih itu dalam keadaan butuh. Berbeda dengan yang tidak butuh. Waktu kita masak di rumah, makanan banyak masak, langsung sisihkan, ini untuk tetangga, kasih tetangga, ini kasih teman, ini kasih sahabat. Waktu kita masak, pahalanya lebih besar daripada kita makan dulu udah gak habis baru dikasih apa? Udah gak habis nih, kasih ke tetangga, itu lain pahalanya. Jadi sekali lagi yang pertama ini, nilai pahala itu akan bertambah ketika melihat sisi dari orang yang memberi. Yang kedua, dari orang yang diberi. Sisinya, saya kasih orang ini, saya kasih makanan ini kepada orang kaya, saya dapat pahala. Kalau makan itu namanya tetap dapat pahala. Tapi ketika saya kasih kepada orang yang sedang lapar, orang miskin, itu pahalanya lebih lebih besar. Ngelihat orang yang dikasih. Makanya, kita sedekah sama orang kaya dapat pahala, tapi sedekah sama orang miskin yang membutuhkan lebih besar pahala. Saya sedekah sama orang kafir, pahala. Saya sedekah sama orang kafir tetap pahala. La yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik walaupun kepada orang non muslim. Jadi kita sedekah sama orang kafir pahala, tapi sedekah sama muslim lebih besar pahala. Jadi dilihat dari siapa nih yang menerima, itu akan berbeda. Kemudian kita sedekah sama orang yang gak sholat, pahala. Ini orang gak sholat, saya kasih duit, pahala saya. Ada orang yang sholat rajin, saya kasih, lebih besar pahalanya. Jadi uang yang kita kasih, sedekah yang kita kasih kepada ahli ibadah,
itu nilainya lebih besar daripada dikasih kepada orang yang tidak ibadah. Makanya kalau kita sedekah, misalkan sedekah kepada orang yang di pinggir jalan, ya, tentunya kita nggak perlu nanya waktu ngasih, Pak sholat nggak? Sholat, kasih 10.000. Pak sholat nggak? Enggak, nah 1.000 aja. Itu nggak usah lah kita tanya, karena saya punya teman itu dulu, saya punya teman dari Timur Tengah. Kebetulan waktu itu datang ke Jakarta, lalu jalan sama kita di mobil. Pas di Karet dekat Shangri-La Hotel itu kan ada turunan terowongan itu, mau Tamrin muter sini kalau dari Tamrin ke Karet. Ini langsung sana. Berhenti di situ agak lama, dia mau ambil, kita ambil arah ke kanan ke Four Seasons, yang dulu Four Seasons itu. Waktu berhenti di situ ada minta-minta, dia mulai dulu tanya dulu, sholat nggak? Orang miskin tanya sholat, dia minta-minta tanya sholat nggak? Sholat nggak tahu sholat apa enggak, juga kasih banyak. Kenapa? Kalau nggak sholat saya kasih setengah, kalau sholat saya kasih banyak. Ya itu ngaku sholat semua orang di situ lagi main apa? Mukanya butek, gimana sholatnya, wudunya di mana ini orang? Jam seperti itu. Nah ini tentunya kalau sudah kayak begitu sudah ikhlaskan gitu. Intinya ketika kita memberikan kepada orang ahli ibadah dengan tidak ibadah, tentunya nilainya beda. Kepada orang beriman tidak beriman tentunya beda, walaupun pahala semua. Saya ngasih kucing makanan berpahala, tapi saya ngasih orang miskin tentunya sama-sama pahala, tapi orang miskin lebih gede. Saya kasih orang lain di pinggir jalan sedekah berpahala, tapi saya sedekah kepada sahabat-sahabat saya itu lebih besar pahala. Saya bersedekah dengan sahabat, tapi ada kerabat saya yang miskin, maka saya kasih kerabat lebih besar pahalanya. Jadi memang dilihat dari kondisi ya. Jadi kata Nabi, al-aqrab fal-aqrab, sedekahlah kepada orang yang terdekat lebih dulu, baru semakin jauh semakin jauh. Berarti nilai ibadah itu, nilai sedekah itu akan berpengaruh dengan orang yang menerima. Jadi kalau kita lagi ingin banget dengan makanan itu, tapi tetap kita kasih orang nggak sembarangan lagi, keluarga dekat, ponakan yang miskin kita kasih, itu berdouble, berlipat pahalanya. Saya ngasih uang kepada tetangga, pahalanya besar. Tapi saya ngasih uang ke orang tua saya sendiri lebih besar, berlipat-lipat. Artinya orang itu berpengaruh. Jadi kita perhitungkan juga waktu mau memberi. Nah, ditambah waktu. Waktu juga berpengaruh. Kapan itu waktu? Tentunya yang pertama, waktu butuh. Ya, waktu butuh. Jangan dilihat Ramadan, iya betul. Ramadan itu berlipat kalau kita sedekah. Bulan sekarang kita sedekah, pahalanya besar. Tapi sedekah di bulan Ramadan itu akan berlipat. Tapi yang jadi masalah, ini orang sekarang lapar. Kita nunggu Ramadan, keburu mati ini orang. Mau sedekah, waduh bulannya kurang pas nih. Saya nunggu Ramadan dulu. Nah, kira-kira kita kasih Ramadan apa sekarang? Sekarang yang lebih butuh, bukan bulan lagi. Karena kalau dikasih nunggu Ramadan ya keburu lewat. Sedekahnya kepada ahli waris nanti. Coba karena udah mati, Pak, yang mana kemarin yang minta udah lewat, Pak. Tinggal anak-anaknya doang ya udah dikasih karena. Nah ini artinya yang paling afdal berarti saat butuh. Walaupun itu bukan bulan Ramadan, saat ini dia butuh. Kita pernah dapati misalkan ada, ini bukan cerita yang di sinetron, asli di masyarakat terjadi. Pernah ada orang datang ke kita minta bantuan apa? Dia punya istri, tapi yang minta bukan suaminya langsung, tapi orang lain. Tapi lewat orang ini datang, Ustaz, di daerah Fulan, daerah Tangerang, ada seorang Ustaz ngajar ngaji, ngajar alif ba ikro, ngajar, punya istri Ustaz. Terus sekarang masuk ke rumah sakit melahirkan dan sudah lahir nggak bisa keluar dari rumah sakit karena nggak ada biaya. Waktu itu belum ada BPJS mau macam-macam. Anaknya ditahan karena belum bisa bayar itu. Subhanallah, ini sampai seperti itu. Saat itu mungkin kalau kita nunggu bulan Ramadan sedekah bagus, enggak. Ini paling afdal sedekah. Dan subhanallah ada yang memberi, nah tentunya lewat kita, dan akhirnya kita keluarkan. Dan sebelum kita mengeluarkan itu anak, maaf, ini sudah ada yang menawarkan tapi agama lain.
gimana kalau saya yang bayar tapi masuk ke diajak ke keluarga dia dan dia non muslim, dia akan siap membayar tapi dibawa anak. Subhan, sampai seperti itu. Dan itu tidak sedikit, dan itu ada terjadi muslim. Dan sampai akhirnya kita keluarkan anaknya. Dan yang menarik apa? Itu Ustaz, ambil aja anaknya. Disuruh ngambil kita, anaknya nggak mau ngambil. Kenapa? Dia nggak kebayang, dia udah punya anak 2, susah sekali, rumahnya sangat sederhana, anaknya suruh bawa itu. Akhirnya kita salurkan ke salah satu jamaah dan menerima anak itu jadi anak jamaah sampai sekarang. Itu kenapa? Ini anak diperebutkan, kalau enggak, artinya ada orang yang seperti itu. Mungkin kita sedekah di haram mulia, tapi membebaskan seperti ini lebih mulia. Artinya karena sedekah itu waktunya bisa berpengaruh. Ramadan atau tempat itu juga berpengaruh. Tempat Arafah, saat kita di Masjidil Haram atau di saat kita di wilayah haram, sedekah itu berubah, nilainya lebih. Tapi yang paling menentukan waktu kebutuhan. Waktu butuh, saya pikir sedekah dengan mengeluarkan bayi muslim ini dari rumah sakit lebih afdol daripada beli Quran sekian banyak dibagikan ke haram. Kan suka ada itu, sedekah Quran ini paling afdol, tunggu dulu, ini lebih butuh. Ini kalau tidak ditebus, akan ada yang menebus non muslim dan anaknya dibawa, dan dia rela. Siapa yang nebus? Tapi dia tidak mau waktu non muslim mau nebus, dia minta, dan akhirnya ketemu. Alhamdulillah bisa terbebas. Dan itu ternyata kalau kita mau nyari, itu ada, dan tidak sedikit itu kita ketemu. Padahal bapaknya itu guru ngaji. Jadi ada ternyata di pinggir-pinggir, jangan di wilayah luar Jawa, di dalam Jawa ini, di sekitar Pulau, banyak yang sampai seperti itu kesulitannya. Nah ini tentunya kita suka mendapat seperti itu, maka ini luar biasa. Apa sedekah yang paling afdol. Jadi apakah sedekah itu bisa bertambah nilainya? Bisa, ketika melihat kondisi yang bersedekah. Yang kedua, yang menerima sedekah itu sendiri. Yang ketiga, waktu kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Habib, terima kasih atas tausiah dan penjelasannya. Setidaknya sebelum kita tutup dengan doa, kami berikan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya kita boleh ngiri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, iri dengan orang kaya yang sering bersedekah. Yang kedua, kita boleh iri ketika dengan orang yang dikasih ilmu agama dan orang itu bisa mengamalkan. Itu yang pertama terkait iri mengiri. Yang kedua, ternyata juga kita selama ini sudah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita setelah berdoa berjamaah suatu jamaah, bahwasanya dengan pembacaan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil itu ternyata juga mengandung nilai sedekah. Ya. Baik, dan semoga terakhir harapan kita, semoga kita bisa kaya di dunia maupun kaya di akhirat. Tapi untuk menutup keberkahan kita pada hari ini, mohon dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan pembahasan sebagian dari hadis ke-25, semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah buka untuk kita rezeki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita tutup pengajian kita kali dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan kami selalu berbicara mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang pantas didengarkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.